Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Islamisasi dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bunda Mulyati MPD. Di sini saya akan membahas tentang pengolahan limbah. Tapi sebelum saya membahas apa itu pengolahan limbah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Jil Arsi dengan nomor NPM 2011080303 dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, saya akan membahas tentang pengolahan limbah. Ada 4 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian limbah, jenis-jenis pengolahan limbah, yang ketiga pengolahan limbah yang benar sesuai jenisnya, dan yang keempat adalah penyebab dan dampak limbah bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, pengolahan limbah. Pengertian pengolahan limbah itu menurut WHO yaitu sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Pengertian lain yang berasal dari keputusan Menperindak tentang prosedur impor limbah menyatakan bahwa limbah adalah bahan atau barang, sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses reproduksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, limbah sendiri itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, limbah cair. Limbah cair merupakan sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Nah, yang kedua ada limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang menggunakan media udara dengan 2 bentuk, yaitu gas dan partikel. Partikel merupakan butiran halus dan masih terlihat secara kasat mata. Sedangkan gas hanya dapat dirasakan dan melalui penciuman. Yang ketiga ada limbah suara. Limbah suara yang berupa gelombang bunyi yang merambat di udara dan mengganggu. Limbah tersebut itu biasanya berasal dari alat elektronik, kendaraan bermotor, mesin, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah limbah padat. Limbah padat adalah hasil dari sisa kegiatan industri maupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Pengertian limbah padat sama dengan pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama ada sampah anorganik, adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini berasal dari bahan yang tidak mudah terurai secara alami, tidak dapat diperbarui dan termasuk bahan yang berbahaya serta beracun. Yang kedua ada sampah organik, adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah jenis ini tuh sangat mudah terurai secara alami. Seterusnya adalah sampah abu. Adalah limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil bakaran. Nah, yang selanjutnya lagi ada sampah sapuan. Adalah limbah padat hasil pembersihan jalan atau sapuan yang terdiri dari berbagai macam sampah. Sampah industri adalah semua limbah padat yang berasal dari buangan industri. Dan yang terakhir ada sampah binatang. Sampah binatang adalah limbah yang berupa bangkai binatang seperti tikus, ikan, dan binatang ternak yang mati. Yang kedua adalah jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah itu yang pertama ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal atau bersumber dari kegiatan manusia, disebut juga limbah pemukiman atau limbah domestik. Limbah ini merupakan limbah yang berasal dari air cucian, dapur, kamar mandi, dan kotoran manusia. Yang kedua ada limbah industri kimia. Nah, kalau limbah industri kimia adalah limbah yang berasal dari buangan hasil produksi pada suatu industri. Limbah yang bersumber dari industri kimia merupakan limbah yang bersumber dari kegiatan industri
pembuatan atau penggunaan aktivitas bahan-bahan kimia seperti alkohol. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan limbah yang cukup besar karena memerlukan air dalam jumlah besar, mengakibatkan pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. Air limbahnya bersifat mencemari karena di dalamnya itu terkandung mikroorganisme atau senyawa organik dan organik baik, terlarut maupun tersuspensi, serta senyawa tambahan yang terbentuk selama proses fermentasi berlangsung. Yang ketiga adalah limbah hasil pertanian. Nah, limbah jenis ini tuh biasanya bersumber dari kegiatan pertanian, kegiatan pemberian pupuk dan pembasian kimia. Memang, kegiatan pemberian pupuk yang seharusnya kegiatan tersebut berfungsi untuk menyuburkan tanah, namun jika praktek pelaksanaan penggunaan pupuk yang berlebihan, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan gulma yang semakin cepat dan dapat merusak ekosistem tanah tersebut. Pembasian hama atau hewan dengan menggunakan pestisida yang berlebihan mengakibatkan konsumsi tanaman sayur dan buah dapat berbahaya apabila hal ini digunakan berlebihan dan tidak mengikuti petunjuk yang pasti. Yang keempat ada limbah hasil pertanian. Nah, maksudnya ada limbah hasil pertambangan. Limbah ini tuh berasal dari kegiatan pertambangan. Misal, limbah jenis ini tuh biasanya tuh mengandung material tambang itu sendiri. Misalnya, pada penambangan batu bara, emas, dan perak. Untuk kegiatan tersebut itu diperlukan cairan raksa atau merkuri untuk memisahkan logam emas dan perak tersebut dari batuan-batuan dan tanah. Pada kegiatan tersebut dapat menimbulkan limbah logam berat cair yang harus diperhatikan dalam pembuangannya. Pada lokasi atau kawasan tertentu, limbah tersebut dapat dalam jumlah yang sedikit belum terlihat dampak negatifnya. Tapi, jika jumlah logam air dan raksa sisa limbah tersebut cukup banyak, maka akan mudah terlihat pada lokasi atau kawasan tempat pembuatan limbah tersebut, dan juga akan berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Yang C itu adalah tentang pengolahan limbah yang benar sesuai dengan jenisnya. Pengolahan limbah yang benar sesuai dengan jenisnya itu terbagi menjadi 3. Ada limbah berbentuk padat, limbah berbentuk cair, dan limbah berbentuk gas. Nah, limbah berbentuk padat itu ada 3 solusi untuk limbah berbentuk padat. Yang pertama, sanitary landfill, yang kedua penimbunan terbuka, dan yang ketiga adalah daur ulang. Sanitary landfill sendiri yaitu penggunaan lubang yang dilapisi tanah, liat, dan plastik untuk mencegah terjadinya pembesaran dan penggunaan gas metana yang dihasilkan sebagai energi. Yang kedua ada penimbunan terbuka, yaitu dengan cara menimbun sampah organik agar terurai oleh mikroorganisme yang terdapat di tanah. Yang terakhir ada daur ulang, yaitu dengan cara menggunakan limbah anorganik untuk diproses kembali menjadi barang baru bernilai ekonomis yang tinggi. Yang kedua ada limbah berbentuk cair. Jenis limbah ini tuh biasanya dihasilkan oleh kawasan industri, permukiman, dan juga industri. Limbah cair merupakan sisa proses yang tidak lagi dibutuhkan. Beberapa larutan yang termasuk ke dalam kategori limbah cair itu adalah bahan baku yang mengandung air yang harus dibuang setelah diolah. Yang kedua, sisa hasil industri yang menggunakan air saat proses produksi. Yang ketiga, air sisa untuk mencuci sesuatu, contohnya air sabun dan deterjen. Yang keempat, ada senyawa kimia yang ditambahkan dalam air yang dibuang setelah proses tertentu. Nah, yang ketiga itu ada limbah berbentuk gas. Nah, untuk mengatasi limbah ini tuh ada 2 cara. Yang pertama ada dengan cara pengurangan gas buang, dan yang kedua dengan metode kimia dan fisika. Nah, kalau untuk dengan cara pengurangan gas buang itu dengan cara mengontrol jumlah gas berbahaya di udara melalui proses desulfurisasi.
menurunkan suhu pembakaran atau juga penggunaan bahan bakar alternatif. Nah, sedangkan dengan cara metode kimia dan fisika dengan memanfaatkan beberapa fase mulai dari fase gas, padat, hingga cair untuk memurnikan gas buangan agar lebih aman untuk lingkungan. Bahan limbah. Habis ini saya akan memperlihatkan salah satu contoh video dari hasil pengolahan limbah. 머뭇거리지만 move on. 자, 시간이 없어. 너의 미래는 바로 상상을 달렸어. 두려움 따윈 버려. 우린 그래도 돼. 모든 열쇠는 너에게 있는데 잠들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래. 오늘 우리 함께 신나게 한번 불태워볼까. 꼭 하나 된 feeling. So turn me up. We got that power. 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 power. 더 강해지는 걸 Turn the music up. We got that power. 이 맘이 통해 같이 한 목소리로 노래할 때 power. 더 강해지는 걸 Turn the music up. 이제 그만 stop. 시간은 가 지금도 틱탁. We take shot. 떠나자 우리가 bang power. 이어폰 살고 reload. 나오는 멜로디로 시끄러운 손 잡고 볼륨은 up high. We got that power every time. 잠들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래. 오늘 다시 함께 신나게 한번 불태워볼까. 꼭 하는 feeling. So turn me up. We got that power. 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때